atasnya ini ya, di atasnya di-print segala macam, ada kadaluarsa dan segala macamnya. Tergantung dari, kebutuhan dan juga bagaimana pelanggan ini ya semakin kemasan lebih bagus ya mungkin sasaran yang kejangkau itu akan lebih banyak lagi ya. Merubah kemasan itu harus ada tujuannya, jangan sampai merubah kemasan nggak ada tujuannya. Harus cari segmen yang lain yang lebih menyasar segmen-segmen yang lainnya gitu kan. Lebih kompetitif sekarang gitu ya, lebih banyak orang-orang yang memang kemasannya itu keren-keren ya karena pinter-pinter desain gitu. Mungkin Anda semester 3 kemarin banyak pelatihan desain ya, yang diadakan oleh Himagri, kalau yang ikut ya mungkin menarik gitu ya. Menarik untuk, apalagi kalau menjadi hobi ataupun passion. Kalau Anda bisa desain tuh enak gitu ya, ngedesain sendiri gitu, nyetak sendiri, ngejual juga sendiri gitu. Apalagi kalau Anda punya partner dengan temen ya, saling bantu, saya desainnya, kamu bagian cetaknya, itu bisa jadi ya. Yang namanya usaha kelompok itu kan harus, semuanya itu mengerahkan seluruh potensinya ya. Kalau Anda pinter desain ya berarti otomatis bagian tukang desain. Kalau Anda pinter promosi bagian marketing, tukang ngomong gitu kan. Kalau Anda pinter dalam segi produksi ya bagian produksi itu yang mengolah ataupun membuat suatu produk itu menjadi lebih menarik untuk dibeli. Nah, ini yang menarik ya, banyak ya keripik apel. Kalau di Malang itu kan banyak ya. Apel nanas itu sudah kemasannya itu ya aluminium foil gitu ya. Jadi emang ini sangat melindungi ya produk yang di dalamnya ataukah mungkin dengan karton ataukah dengan warna-warni kemasan yang menarik gitu ya. Dengan hal-hal yang sekiranya membuat orang itu apa sih ini produknya gitu ya atau ada gambarnya gitu ya atau muka Anda jadikan karton juga nggak masalah gitu ya. Kalau Anda sosok fenomenal dan tokoh bagi desa tertentu bisa saja terjadi. Bisa dibuat menjadi sebuah gambar yang menarik. Atau ada public figure ya, kartun itu yang memang sesuai dengan nama produknya gitu ya. Atau bikin apa gitu sesuai dengan hal-hal yang sekiranya membuat kemasan itu menjadi menarik. Bahkan di kemasan itu kalau perlu ada filosofinya. Nah, itu penting tuh ya. Kenapa namanya fishball gitu ya supaya orang mudah diingatkah gitu atau ada hal-hal yang lainnya gitu ya nama bakso kedamaian gitu ya PAC ball gitu kan kan fishball ini ikan ya atau fishball ada lagi ataukah fresh ball gitu kan ataukah hal-hal yang lainnya ini bisa terjadi bisa bisa kita buat gitu ya nama-nama yang sekiranya membuat orang itu nangkap gitu produk kita atau bahkan ini ya produk yang dulu Bapak pernah ikut pengabdian ini buatan dari mahasiswa kita agribisnis ya Kak Raihan itu semester 5 kelas C. Nah, beliau bisa desain juga ya mungkin pernah ngisi materi juga di Himagri ya ini produk yang memang dulunya itu ya kemasannya sederhana petani pisang di Karawang ya di Ciampel salah satunya itu keripik pisang keriting ya kalau kita singkat mungkin bisa lebih lagi KPK gitu ya, bikin keripik pisang keriting gitu ya. Bisa lebih eye catching lagi kan KPK, namanya gede nama gambar KPK-nya seperti logo KPK gitu kan. Bisa saja kita buat semenarik mungkin. Ataukah mungkin keripik-keripik pisang gitu ya, karena Bapak Bayu ya, maka dikatakan El Bayu, home keripik aneka rasa gitu ya. Itu bisa dari nama pribadi, bisa dari nama pisangnya apa, atau bisa dari apa doa, harapan, cita-cita Anda yang memang bisa dibuat. Komposisinya jelas itu ya, apa-apa di dalamnya. Rasanya pun banyak, kalau emang punya banyak rasa ya dibuat gitu ya. Di sini ada balado gitu ya, asin dan lain segala macamnya, jagung bakar gitu ya. Atau nama-nama yang emang ya bisa dibuat semenarik mungkin ya. Kalau kita lihat kopi kenangan tuh kan ada ya, kenangan yang manis, kenangan indah gitu kan. Itu bisa ya, rasa memiliki rasa rasa kecewa gitu ya, atau apa, rasa kecewa, hancur, pahit banget kopinya gitu ya, hitam banget bisa jadi kan. Ataukah hal-hal yang memang bisa membuat orang tuh penasaran apa sih gitu ya, dari segi rasa ya. Kemudian, nah ini bisa dibulak-balik ya, mangga kalau memang hanya dibutuhkan satu saja, kan ada biasanya aluminium itu yang depannya itu yang memang plong pakai, bening ya, ada yang belakangnya itu tertutup kayak aluminium, atau ada yang dua-duanya, ada yang kombinasi dan segala macamnya. Itu tergantung dari kebutuhan kemasan. Kalau cukup satu label sehingga harga lebih hemat dan irit, nggak masalah gitu ya. Yang penting petani itu kejangkau kalau kita ingin membuat sebuah seperti ini. Kalau ini kan cetak stiker ya, ada yang memang dia langsung kemasan langsung cetak aluminiumnya gitu ya. Ada yang nempel langsung, jadi bukan stiker.
Itu biasanya, lebih mahal. Cuma kalau memang produksinya banyak, lebih lebih baik itu langsung cetak. Biasanya harganya lebih murah. Kemasan bahan digunakan untuk mewadahi, nah ini ya bisa dibaca saja menurut aturan pemerintah 99 ya. Bahan yang digunakan untuk mewadahi atau bungkus kemasan ini banyak jenisnya ya. Harganya juga relatif, tahan terhadap panas atau tahan terhadap suhu beku, ketebalan dan ukuran yang variasi. Isi dalam kemasan dapat dilihat secara jelas. Label ya, setiap keterangan atau pernyataan mengenai pangan berbentuk bisa gambar, bisa tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada pangan. Dimasukkan ke dalam atau ditempelkan pada atau merupakan bagian daripada kemasan. Nah, itu label ya. Kalau kemasan mah berarti kan ininya ya wadahnya, kalau label itu berarti bisa jadi nama brandnya dimasukin di situ, komposisinya dimasukin di situ dan lain sebagainya. Ini ya pemberian label itu ya langsung pada kemasan, ada yang menggunakan media lain dan lain sebagainya, ada kertas, ada langsung kemasan cetak, ataukah ada hal yang lainnya. Label yang baik memberikan informasi produk yang sebenarnya, gitu ya. Jadi harus betul-betul, tapi ada juga yang produk yang bukan sebenarnya, gitu ya. Tapi menarik gitu ya, logonya tuh lucu gitu ya. Kalau Anda lihat, bir brand gitu ya, tahu bir brand Anda sudah pernah minum ya? Kan dari segi nama itu kan beruang kan ya, susu beruang, ya padahal dalamnya itu susu-susu yang memang bukan beruang gitu kan. Tapi unik gitu ya, dan memang kemasannya bagus. Ataukah nama-nama lain, jangan sampai Anda jual ayam gitu ya, jual jual ayam tetapi kemasannya ikan. Nah itu berbeda cerita gitu ya. Itu menjadi aneh gitu ya, jadi agak nyeleneh gitu ya. Tapi kalau Anda pandai mempromosikan ya bisa saja laku gitu, tergantung dari promosinya sebenarnya. Foto atau gambar tapi yang label yang baik itu adalah sesuai dengan yang sebenarnya gitu ya. Foto atau gambar tidak menimbulkan kebingungan konsumen. Ya kalau emang kemasannya ayam ya gambarnya ayam gitu. Terus lepas ayamnya pakai dasi gitu ya. Ayamnya pakai kemeja gitu kan atau pakai baju seragam apa gitu kan atau pakai peci ayamnya biasanya tergantung dari apa yang ingin kita jual gitu ya. Penciri produsen gitu ya, dapat berupa merek dalam bentuk tulisan maupun gambar, alamat produksinya harus jelas, bahkan produknya itu berapa beratnya. Nah, itu label yang baik gitu ya, minimal ada syarat kelima syarat ini gitu ya. Kemudian informasi pada label, nah merek, nama produk, tanggal produksi. Nah, ini lebih baik lagi gitu informasinya. Bahkan ada tanggal produksinya, bahkan kadaluarsanya kapan. Komposisinya apa saja sih di dalamnya, berat bersihnya, metode penyimpanan atau cara penyajiannya karena ada produk-produk tertentu yang memang mungkin orang belum kenal dan paham ketika produk tersebut ada mengandung risiko kalau tidak menyajikannya dengan baik sehingga ada petunjuk penyajiannya gitu ya bahkan ukuran airnya mungkin ya kalau makanan ya minuman komposisi lainnya ataupun suhunya bisa jadi ya atau hal